Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adallana bi syahrin minasy-syuhur al-'azimah. Syahrun fihi barakatuhu masyhurah wa khairatuhu mawfurah wat taubatu fihi a'damul ghanaim salihah. Wat-ta'atu fihi akbarul matajir ar-rabihah. Assalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hari ini berada di tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah. Sya'ban disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya oleh Usamah bin Zaid yang merupakan putra dari Zaid bin Harithah, hibun Nabi. Kata Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minasy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, belum pernah aku melihatmu berpuasa di salah satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Pertanyaan ini menandakan bahwa Usamah bin Zaid heran. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban selain di bulan Ramadan. Pertanyaannya mengapa? Mengapa bulan ini begitu istimewa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Dzaka syahrun yaghfulu anhun nas." Itu karena bulan itu, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh banyak orang. Syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Bulan di mana catatan-catatan amal dalam setahun, catatan-catatan amal dalam keadaan yang paling luas itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Catatan-catatan itu dikumpulkan dan disitulah keistimewaan bulan Sya'ban, bulan yang disebut sebagai turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni uhibbu ayyurfa 'amali wa ana sha'imun." Dan aku ingin ketika amalku diangkat, diserahkan ke hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Masalah muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini di antara kemuliaan bulan Sya'ban yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan bahwa apapun ketika manusia banyak yang lengah, banyak yang abai, lalu kemudian ada orang yang menghidupkan kemuliaan, kebaikan, ketaatan di saat banyak orang mengabaikannya, di saat banyak orang yang melalaikannya,
maka orang yang melakukan itu mendapatkan kemuliaan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kata Ibnu Rajab, betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang bangun di tengah malam, di saat kebanyakan orang tidur terlelap. Mereka melakukan qiyamul lail, munajat cinta kepada Rabb-Nya. Dan orang-orang itu termasuk hamba-hamba pilihan, memiliki maqam mahmudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ketika ada hambanya di tengah pasar, di mana di pasar tidak ada orang yang berzikir, tidak ada orang yang berdoa, lalu kemudian ada hambanya yang sibuk melantunkan zikir dan berdoa, di saat mereka yang di pasar sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan perniagaannya, Allah tersenyum, kata Nabi SAW, kepada hambanya yang menyibukkan dirinya dengan berzikir di tengah pasar. Itu menunjukkan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, dzaka syahrun yaghfulu anhun nas. Itu adalah bulan di mana orang melupakannya. Itu adalah bulan di mana bulan itu dilupakan oleh orang. Syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Wa inni uhibbu ayyurfa 'amali wa ana shaimun, kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kaidah ini kita pakai, maka sesungguhnya jangan heran jika kemudian baginda Nabi Muhammad SAW merindukan umatnya, justru umat yang hidup di akhir zaman. Kata Nabi SAW, wadidtu an altaqiya ikhwani, aku rindu sekali ingin bertemu dengan ikhwanku. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Kemudian Rasulullah mengatakan, lastum ikhwani wa inama antum ashabi. Kalian bukan ikhwanku, tetapi kalian adalah sahabatku, kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Alladzina yusaddiqunani walau lam yarawni. Mereka itu adalah orang yang membenarkan aku, tapi tidak pernah bertemu dengan aku. Karena itu kata Nabi, satu orang yang hidup di zaman ini, ketika mereka terikat dengan syariatnya Allah, memiliki ketaatan sebagaimana ketaatan para sahabat, maka nilai mereka, kata Nabi, sama seperti nilai 50 sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hari ini, hari di mana syariat Islam, hari di mana ketaatan itu sulit dilakukan. Ketika syariat Islam sudah begitu banyak ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah logika yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Yang kedua, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat ini turun, kata Abu Hatim Al-Basti, turun tepat pada hari Selasa nisfu Sya'ban. Ketika itu Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, tepatnya 17 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa artinya? Di balik peristiwa Sya'ban, di balik peristiwa Sya'ban ternyata ada tahwilul kiblat, perpindahan kiblat. Dan kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW yang banyak disebutkan oleh para khatib sebelumnya di bulan Rajab, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj, momen yang paling penting bukan semata-mata tentang turunnya perintah salat, tetapi momen yang paling penting adalah penyerahan kekuasaan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk oleh Allah untuk menjadi imam, di mana para nabi 124.000 nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua dibangkitkan. Mereka menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Aqsa. Dan di situ merupakan bisyarah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima estafet kepemimpinan. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa marsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk memberikan untuk seluruh umat manusia, untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan umat Nabi Muhammad kemudian dititahkan sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Meskipun hari ini kita melihat bagaimana umat Islam yang jumlahnya miliaran dipecundangi begitu rupa oleh orang Yahudi, oleh umat Yahudi yang jumlahnya tidak banyak. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Sya'ban di mana Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Di situ ada perpindahan kiblat, itu melengkapi transisi kekuasaan dari Bani Israel, di mana tahwilul kiblah. Di situ ada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang salat asar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis dan kemudian 2 rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah, itu melengkapi kepemimpinan Islam setelah kepemimpinan Yahudi, kepemimpinan kaum muslimin setelah kepemimpinan Bani Israel. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini poin yang kedua yang banyak orang tidak tahu terkait dengan peristiwa Sya'ban. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat semuanya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kalian alaihi kepada Nabi, wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Karena itu bulan Sya'ban juga merupakan bulan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jikalau Allah saja bersalawat kepada Nabi, di mana makna salawat Allah kepada Nabi itu artinya Allah menurunkan maghfirah, Allah menurunkan rahmat. Jikalau malaikat saja bersalawat kepada Nabi, di mana salawat malaikat itu maknanya adalah malaikat mendoakan Nabi agar mendapatkan rahmat, agar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita diperintahkan sallu alaihi wasallimu taslima, maka salawat itu merupakan keniscayaan dan itu merupakan hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ibnu Athaillah Iskandari di dalam kitabnya Tajul Arush, beliau menceritakan kenapa kita mesti bersalawat kepada Rasulullah, kenapa kita mesti mendoakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum, tidak punya dosa? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar? Sudah diampuni dosanya oleh Allah, apa yang lalu dan apa yang akan datang. Kenapa kita masih doakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama membuat analogika seperti ini. Lihatlah ketika gelas putih di tangan kita. Gelas putih berisi air penuh. Kemudian kita isi gelas itu dengan air. Apa yang terjadi? Maka air itu akan tumpah. Air itu akan tumpah. Tumpah kemana? Tumpah ke bawah. Dan siapa yang terkena tumpahan itu? Mereka-mereka yang ada di sekeliling air tadi. Gelas putih dengan air penuh tadi itu adalah ibaratnya Rasulullah SAW.
Sedangkan yang menuangkan air ke atas gelas yang penuh dengan air itu adalah kita. Maka ketika kita membaca salawat kepada Nabi, salawat itu akan kembali kepada kita. Itulah mengapa Rasulullah SAW menyatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyran." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, Allah membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Kalau kita bersalawat setiap malam karena cinta, karena syauqan, karena rindu kita kepada Rasulullah SAW, bayangkan setiap malam kita bersalawat kepada Rasulullah, katakanlah misalnya 100 kali, maka itu artinya apa? Allah akan membalas 1000 kali jadi salawat yang kita baca. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara keutamaan salawat selain yang tadi khatib sampaikan, yang akan kembali kepada orang yang bersalawat itu, kepada orang yang bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Salawat itu yang dibaca oleh seseorang, itu bukan hanya Allah yang akan membalas, tetapi baginda Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini sudah berbaring di pusaranya. Nabi Muhammad ketika kita bacakan salawat, malaikat diutus oleh Allah untuk mengirimkan salawat kita, disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah membalas salawat kita. Itu disebutkan di dalam hadis sahih riwayat At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Awsat. Rasulullah SAW menyatakan, "Man shalla alayya balaghatni salatuhu." Siapa yang bersalawat kepadaku, maka salawatnya sampai kepadaku. Kemudian Rasulullah menyebutkan, "Wa shallaitu alaihi," dan aku akan membalas salawatnya. "Wa kataba lahu siwa dzalika asyara hasanat," dan kemudian Allah mencatat di luar salawat yang dia baca itu 10 kebaikan, kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bukan hanya Allah, bukan hanya Rasulullah SAW yang membalas salawat kita, tetapi malaikat Jibril dan seluruh malaikat anak buah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril adalah pimpinan para malaikat, maka malaikat Jibril dan seluruh malaikat di belakangnya semuanya membacakan salawat 10 kali. Bayangkan berapa ribu, berapa juta malaikat, semuanya bersalawat untuk kita yang membaca salawat untuk Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksirus salata alayya yaumal jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, kata Rasulullah. "Fa innahu atani Jibrilu anifan," karena baru saja datang Jibril kepadaku, an rabbihi, membawa kabar dari Tuhannya. Faqala, kemudian mengatakan, "Ma 'alal ardi min muslimin yusalli 'alaika." Tidaklah ada di muka bumi seorang muslim yang bersalawat kepadamu illa salaitu ana, kata Jibril, kecuali aku bersalawat, wa malaikati, dan para malaikat di belakangku, alaihi, kepadanya, asyran, sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini keistimewaan ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat itu juga akan mengangkat derajat orang yang bersalawat, termasuk menambah kebaikannya, menghapus dosa-dosanya. Dari Abi Bardah Ibnu Niyar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan." Siapa saja yang bersalawat kepadaku dari umatku dengan ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, sallallahu alaihi biha asyara salawatin, kata Nabi, maka Allah membalas salawatnya sebanyak 10 kali salawat, wa rafa'u biha asyara darajatin, dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali lipat, wa kataba lahu bi asra hasanat, dan Allah mencatat untuknya dengan salawat tadi 10 kali kebaikan, wa maha'anhu asra sayiat, dan kemudian Allah menghapus darinya 10 keburukan. Ini ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kemuliaan-kemuliaan, fadail
di balik salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat itu juga merupakan sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abi Kahil. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Kahil, man shalla alayya kulla yawmin salasa marrat wa kulla lailatin salasa marrat." Hai Abu Kahil, siapa saja yang bersalawat kepadaku setiap hari 3 kali dan setiap malam 3 kali, hubban aw syauqan ilayya, karena rindu, karena cinta kepadaku, karena haqqan 'ala Allah ayyaghfira lahu dzunubahu, maka wajib bagi Allah untuk mengampuni dosanya. Tilkal lailah wa dzalikal yaum, di malam itu dan di hari itu. Begitu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak sampai di situ. Bahkan salawat itu sendiri akan datang memohonkan ampunan untuk orang yang bersalawat. Bahkan salawat itu akan menemani orang yang bersalawat di dalam kuburnya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin shalla alayya salatan", tidaklah seorang hamba bersalawat kepadaku 1 kali, illa kharaja biha malakun, kecuali malaikat keluar membawanya, hatta yaji'a biha wajhur rahman, sehingga malaikat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama salawat tadi. Fa yaqulu rabbuna tabaraka wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhabu biha", kamu bawa salawat itu ila qabri abdi, ke dalam kubur hambaku, tastaghfiru li sahibiha, agar dia memintakan ampunan kepada orang yang bersalawat tadi. Wa tuqirru bi'ainuhu, dan membuat matanya berbinar-binar karena senang dengan salawat yang dia baca ketika hidupnya. Subhanallah. Inilah kemuliaan orang yang membiasakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di kubur. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan, "Sami'tu Rasulullah fi hajjatil wada' yaqul", aku pernah mendengar Rasulullah pada saat haji wada' pernah bersabda, "Man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah", siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan menjadi pemberi syafaat baginya kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir Khatib ingin sampaikan, di antara fadilah salawat itu bisa menghapus kemiskinan kita. Salawat itu akan bisa mengguyurkan keberkahan dan kebaikan. Kata Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma aqrabul a'mali ilallah", apa amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah? Rasulullah kemudian menjawab, "Sidul hadis wa da'ul amanah", berkata yang benar, berkata yang jujur, dan menunaikan amanah. Fakultu ya Rasulullah zidna, ya Rasulullah tambahkan pada kami. Qala salatul lail, yaitu salat malam. Kultu ya Rasulullah zidna, tambahkan pada kami ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, kasratud dzikri was salati alayya tanfil faqra, banyak berzikir dan bersalawat kepadaku, maka salawat itu akan bisa menghilangkan kemiskinan. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak sampai di situ. Ternyata salawat itu keberkahannya akan mengalir kepada orang yang bersalawat, kepada anaknya, kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Nabi, as-salatu ala nabi tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi. Subhanallah. Salat, maksudnya salawat kepada Nabi, itu akan menjadikan orang yang bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan itu, kebaikannya, kemuliaannya, keberkahannya. Bukan hanya dia, anaknya dan juga anak-anaknya. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang khatib bisa sampaikan di balik salawat. Khususnya salawat yang kita panjatkan di bulan Sya'ban, khususnya salawat yang kita baca di malam nisfu Sya'ban. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa mendawamkan salawat pada Nabi sebagai bentuk mahabbah kita, sebagai bentuk cinta kita, dan untuk mewujudkan
hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kama amartana an nusalli alaihi wa kama tuhibbu ay yusalla alaihi wa kama yuhibbu ay yusalla alaihi wa kama huwa ahlu indaka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah rahmatullah. Di penghujung khutbah yang kedua ini, khatib ingin sampaikan mutiara yang terpendam di balik bulan yang banyak dilupakan. Dzaka syahrun baina Rajab wa Ramadan. Dzaka syahru yughfalu anhu nas. Yaghfulu anhu nas. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan suci, Ramadan bulan berkah. Sya'ban bulan terjepit di antara bulan suci dan bulan barakah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihya, menghidupkan bulan yang yaghfulu anhun nas, yang dilupakan orang. Dan semoga kita bisa menghidupkan bulan Sya'ban sebagaimana Rasulullah menghidupkan bulan Sya'ban. Dan semoga kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan sebagaimana keberkahan-keberkahan yang telah dicontohkan, yang telah diraih oleh baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya di masa lalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya yang bisa senantiasa menteladani sunnah-sunnah kebaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, keistiqomahan dan kekuatan pada kita sehingga Allah pertemukan kita dengan keberkahan berikutnya, yaitu keberkahan bulan Ramadan, dan kita bisa mendapatkan panen sebanyak-banyaknya, yaitu panen ketaatan, panen amal soleh di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع مشايخنا كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا دقها وجلها وعلانيتها وسرها وأولها وآخرها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويقيم الصلاة